Kan akibat informasi sebenarnya yang mengakibatkan kita terjebak ke dalam sesuatu yang tidak kita rencanakan. Contohnya seperti kurban sunnah. Maunya kurban sunnah kita akan menikmati juga, tapi karena terlalu banyaknya ruang untuk memberi informasi, ini kurban, ini kurban, ini kurban, dan kurban saya berkurban lagi ke tahun kemarin, iya umpamanya. Akhirnya itu menjadi wajib. Setelah wajib dia tidak menyadari dan dia juga ikut menikmati juga, padahal dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madutran Channel. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita, Ustadz Haji Ali Wafi. Gimana kabarnya ini, Ustadz? Alhamdulillah. Ini Ustadz, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya melalui SMS pribadi atau banyak yang melalui pertanyaan-pertanyaan di channel kita tentang masalah bab kurban, Ustadz. Sekarang kan kita mau masuki hampir hari kurban ya, Ustadz ya. Nah, ini sekarang kita mengangkat bab masalah kurban itu tentang bagaimana kurban sunnah bisa menjadi wajib statusnya, Ustadz. Jadi kurban sunnah itu menjadi wajib, naik statusnya menjadi wajib itu dengan cara apa, Ustadz? Mungkin dijelaskan, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madutran Channel. Ya, Madutran Channel ya, dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, yang artinya adalah Hari Raya Kurban, dimana pada hari itu dan 3 hari setelahnya umat Islam semuanya yang punya kemampuan disunahkan untuk berkurban dengan hewan-hewan tertentu. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi bisa dinaikkan statusnya menjadi wajib dengan cara nadar. Artinya yang semula kurban itu sunnah, maka apabila yang berkurban itu menazarkan kurbannya, maka kurban itu menjadi wajib. Naik status jadi wajib. Naik status menjadi wajib. Tunggu, Ustadz. Jadi seandainya kurban itu menjadi wajib, jadi bagaimana status menjadi wajibnya itu karena nadar, memang dinadarkan atau jatuh nadar tanpa kita sadari, Ustaz? Ya, kalau kitab menjelaskan nadar itu bisa dengan normal. Kalimat nadar artinya orang yang bersangkutan memang betul-betul menyiapkan kurbannya itu untuk nadar. Jadi dengan kalimat normal nadar, yaitu saya bernadar untuk berkurban. Tapi ada juga yang tanpa disadari oleh yang bersangkutan, justru bahkan yang bersangkutan merasa sunnah dengan kurbannya, tapi kurban itu sendiri menjadi wajib dengan pernyataan yang tidak disadari. Contohnya sangat mudah sekali, kurban itu menjadi wajib. Jadi walaupun tidak menggunakan kalimat nadar, dengan menggunakan istilah kitab ya, itu nadar hukmi. Nadar hukmi itu adalah nadar yang tidak menggunakan kalimat nadar. Contohnya seperti hadhihi udhiyah, ini kurban. Ada orang bertanya namanya, ini hewan apa? Ini punya siapa? Punya saya. Untuk apa? Kurban. Itu sudah jadi nadar. Atau dengan kalimat lain yang oleh ulama fikih dianggap menempati kalimat nadar, yaitu kalimat ja'luh, membuat atau menjadikan.
Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kalimat itu berbunyi, hewan ini saya jadikan kurban. Atau kalau ada orang bertanya, untuk apa hewan ini akan saya buat kurban? Dengan pernyataan seperti itu, maka kurban itu sadar, tahu atau tidak yang bersangkutan, maka kurbannya menjadi kurban wajib. Itu yang aneh nanti di saat orangnya tetap tidak tahu sampai selesai. Jadi kurbannya wajib, orangnya merasa sunnah. Sekarang gini ya, contoh ya Ustaz. Jadi saya itu mau berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar, saya ditanya sama tetangga saya. Mau kemana? Saya mau ke pasar. Ngapain kamu ke pasar? Saya mau beli hewan kurban. Atau saya membeli sapi untuk dikurbankan. Itu tanpa saya sadari, otomatis hewan itu bisa dikatakan kurban wajib, Ustaz. Begini, ada nadar muayyanah amma fid dhimmah. Jadi hewan itu ditentukan sebagai nazar, tapi hewannya belum ada. Masih tidak ada. Iya. Setelah itu baru ditunjukkan. Itu masuk juga. Masuk ke nazar ya. Iya, masuk ke nazar juga. Terus gini Ustaz, kalau berbicara kurban, baik itu sunnah maupun wajib, apakah sama penerima kurban itu dengan yang wajib ataupun yang sunnah, Ustaz? Tentu dengan perubahan status ya, ada perubahan dampak juga. Artinya setelah berstatus wajib, maka hal-hal memperlakukan kurban itu ada perbedaan antara kurban sunnah dan kurban wajib. Pertama dari segi pahala saja. Kalau kurban sunnah itu satu kambing ya satu pahala lah, katakan seperti itu. Tapi kalau statusnya naik menjadi wajib, maka seperti di Anah disebutkan yusabu sawabal wajib, maka pahalanya juga pahala wajib. Jadi peralihan status itu juga mengubah pahala. Jadi kalau sebelumnya sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah. Setelah wajib, maka dia akan mendapatkan pahala wajib. Pahala wajib itu disebutkan yazidu ala nafli bi sab'ina darajatan, mengungguli pahala sunnah sebanyak 70 derajat. Terus untuk penerima Ustaz, penerimanya juga sama, ada perbedaan. Sama dalam artian ada perbedaan, bukan sama dengan yang sunnah. Kemudian bagi yang wajib, kalau yang sunnah bisa dibagi 3 dan orang kaya pun dapat menerima, tapi bagi yang wajib semuanya harus dikeluarkan. Yang bersangkutan sama sekali tidak boleh makan, dan daging kurban wajib itu semuanya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Penerimanya fakir miskin. Fakir miskin, tidak ada lagi porsi bagi orang kaya walaupun atas nama hadiah, dan tidak ada lagi porsi bagi dirinya yang bersangkutan. Jadi kalau yang sunnah itu penerimanya bisa kepada diri sendiri, bisa kepada fakir miskin, bisa dibagi 3, dan ke orang kaya. Jadi hadiah. Tetapi kalau di saat naik status menjadi wajib, semuanya untuk fakir miskin. Nah, oleh karena itu maka jangan kita hanya memperhatikan yang bersangkutan, padahal dampaknya juga ke pendistribusian. Sehingga kalau ada 2 orang kaya yang sama-sama berkurban dan kurbannya kurban wajib umpamanya, main operan sesama kayanya, itu tidak cukup. Karena apa? Penerimanya tidak boleh diterima oleh selain fakir miskin. Nah, sekarang penerima Ustaz. Sekarang penerima umpamanya kalau memang dirinya tidak berhak, mestinya dia menolak karena tidak boleh. Sekarang ini kan sulitnya begini, kurban itu semuanya dianggap sama.
tidak ada kurban sunnah, Iya. dagingnya tidak ada yang wajib. Ya, rata semua ya. Rata semua, sehingga setiap orang kayaknya berhak menerima. Padahal tidak setiap orang berhak menerima dengan status kurban itu. Kalau wajib kan tidak boleh. Kalau bukan orang miskin. Bukan haknya ya. Iya. Nah, terus orang kaya menerima itu yang bukan haknya. Status itu, Ustaz. Iya. Bagaimana hukum tentang penerima yang menerima bukan haknya, Ustaz? Seorang orang kaya menerima kurban wajib, Ustaz. Iya. Makanya kalau orang ada pemberian sesuatu mestinya harus dikonfirmasi kan? Apa memang hak dirinya atau bukan. Karena kalau bukan hak dirinya diambil, dosa kan. Iya. Pasti saya soal. Sekarang pembatasan ya, siapa orang kaya yang tidak berhak menerima kurban wajib itu? Man tahrumu alaihi zakatu, adalah orang-orang yang tidak boleh alias haram menerima zakat. Siapa penerima zakat itu? Diantaranya adalah fakir miskin. Sedangkan di kurban yang berhak menerima kurban wajib itu adalah fakir miskin. Ukuran miskin itu seperti apa, Ustaz? Begini, kalau orang kaya itu adalah orang yang haram menerima zakat. Iya, haram menerima zakat itu berarti dia juga haram menerima kurban wajib. Siapa mereka orang kaya itu? Adalah orang-orang yang setiap harinya andaikan dia membutuhkan 10.000, dia punya usaha atau harta yang mencukupi kebutuhan itu orang kaya. Timo nikah karena seareh beda bahkan lebih revenari itu online lakon itu lebih melondoh. Itu orang kaya. Cukup masuk ke kaya. Iya. Tapi apa boleh saya kena tahun datang lebih dah. Tabungan iya, pakai nerima kurban. Atau zakat. Kalau kurban sunnah boleh. Karena kurban sunnah itu untuk orang kaya bukan sedekah, tapi hadiah. Iya. Terus kemudian yang fakir itu siapa? Mereka yang berhak menerima zakat walaupun kurang perhatian. Iya. Dan dia pun juga berhak menerima kurban wajib, apalagi yang sunnah. Mereka yang punya usaha, tapi hasil usahanya tiap hari tidak mampu menutupi kebutuhannya. Contohnya kalau miskin ya, satu hari biasanya butuh 10.000 untuk dimakan satu keluarga. Tapi dia peras keringat satu hari bekerja hanya mendapatkan 7.000, 6.000, kebutuhannya 10.000. Itu miskin. Selalu kurang di bawah rata-rata, Ustadz ya? Iya, di bawah, tapi di atas 50% itu miskin. Di bawah. Fakir, fakir apa miskin tuh? Miskin. Kalau miskin itu penghasilannya di atas 50% dari kebutuhan dia 100%. Iya, masuk kategori miskin. Artinya mun butuh 10.000, dia oleh 7.000, 8.000. Iya. Itu kan di atas 50% dari kebutuhan kan? Setiap harinya ya. Iya, tapi di bawah 100%. Kemudian kalau fakir itu di bawahnya. Fakir itu penghasilannya di bawah 50% dari total kebutuhannya satu hari. Jadi kalau kebutuhannya 10.000, 100%-nya, maka dia hanya mampu menghasilkan di bawah 5.000. Jadi 4.000? Iya, 4.000 lah. Di bawah 50% itu orang fakir. Dialah orang yang berhak menerima zakat fitrah dan juga berhak menerima kurban wajib, apalagi yang sunnah. Sekarang begini Ustaz, yang dikatakan fakir ataupun miskin, rumahnya besar, tetapi penghasilannya dia tidak mencukupi
Ya. apakah juga termasuk Ustaz? Begini, kita mengukur tentang kaya miskin itu tidak dengan apa yang dimiliki di rumahnya, ya. Tapi dia mampu menutupi kebutuhan atau tidak. Walaupun dia nampak kaya, tapi hasil usahanya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan, itulah cara kita mendefinisikan. Jadi tidak hanya kita bisa melihat secara kasat mata dia punya ini dan itu. Bahkan di kitab ini juga ada orang yang punya hanya satu, apa itu istilah, betung. Ya, satu betung ya. Iya, betul. Apa betung itu nanti di komen Iya, itu ya. 212 itu. Bahasa Indonesianya itu ya. Bentampar. Tali ya, tambang ya. Tali kan ya. Dia andin kun dua dia. Dia sebagai tukang tebang kayu. Setiap hari kun lah kun nebang kayu. Tapi binin saya keperluan kun ke seorang dalam kakak itu. Paling ngakan sehari semalam kedua itu ngabi 20.000. 50. Iya. Dia nebang revenari itu Dapat 50. sekali ropu 100.000. Oh ya. Iya. Nampaknya dia miskin kan? Ya. Tapi dia sebenarnya orang kaya menurut kriteria kita. Iya. Karena penghasilannya melebihi dari kebutuhannya. Kebutuhannya. Itu. Iya, iya. Seperti itu cara Ya, memandangnya. untuk ya. memandang, Iya. mengukur penerima kurban yang fakir dan miskin itu ya Ustaz ya. Iya, termasuk zakat ya. Ya, zakat itu. Jadi kriteria penerima itu masuk di dalam kriteria zakat itu ya Ustaz. Iya. Karena ukurannya langsung siapa saja yang dimaksud orang kaya dalam bab kurban adalah orang yang haram menerima zakat. Iya, iya. Kan sama. Sama. Iya. Sekarang gini, ada pertanyaan Ustaz. Jadi sekarang dengan kondisi hewan yang sekarang Ustaz. Jadi orang mau kurban sapi, Ya. ya, kurban sapi dia takut Ustaz. Karena takut tidak memenuhi syarat atau di saat dia mau disembelih kurang 1 hari 2 hari dia sakit Ustaz. Ya. Terus orang itu mengkiaskan bagaimana caranya supaya mensiasat ini dia membeli seekor ayam dengan seharga sapi. Iya. Iya, iya. Apakah bisa Ustaz? Ya secara akal logis. Ya. Secara logika masuk akal. Masuk akal ya. Iya, kan harga kambing dibelikan ayam berapa ekor saja. Iya. Sementing padu karena tidak seperti itu. Jadi hukum sudah menggaris bahwa fisik hewan itu harus terselamatkan dari aib-aib, cacat. Cacat. Apa saja cacat yang disebutkan di kitab? Di antaranya adalah maradun bayyinun, sakit yang nyata. Jadi kalau sudah sakit yang nyata, udah kering sahabat, jadi paksa kurban, tak jadi kurban, tak jadi kurban. Jadi bagi orang yang faham tentang hukum kurban, jika ada daging kurban dari jenis sapi, insya Allah pasti dia mau. Kenapa? Karena dia tahu syarat orang berkurban itu sapinya harus tidak sakit. Karena kalau dipaksakan dengan hewan sakit, maka dia akan menjadi rebel. Iya, ini kurban rebel. Kemudian bagaimana kalau diukur dengan dikrus ke ayam ya? Kambing dikrus ke ayam. Tidak bisa karena di sini sudah dijelaskan bahwa kurban itu adalah subu'u baqarin au ibilin. Iya. Sepertujuh dari sapi atau unta, atau satu kambing atau satu domba dengan sifat-sifat khusus yang telah diterangkan dalam bab kurban. Kurban. Iya. Tade, mau dikata tade. Ada ayam ya. Ada, Tade. akan tiajem tade. Iya, iya Ustaz. Latina bismillah aja nyamain kurban. Bismillah nyembeli kan. Ya sudah nyembeli aja. Terus gini Ustaz. Sekarang masih di kurban.
Cuma posisi yang kita kurbankan, yang mau dikurbankan, dalam artian seperti orang tua kita yang sudah meninggal, Iya. ya, membeli hewan kurban untuk diniatkan atas nama almarhum, begitu Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya atau boleh enggak? Gitu. Wala yudhi ahadun an ghairihi. Seseorang tidak boleh berkurban atas nama orang lain bila idnihi, dengan tanpa seizin orang lain itu, fil hayyi, di masa hidup. Artinya orang tidak boleh berkurban atas nama orang lain yang masih hidup tanpa seizin dia. Wabila isaihi fil mayyiti, dan juga tidak boleh berkurban atas nama mayit tanpa ada wasiat dari mayit tersebut di masa hidupnya. Mana mati karena tak kira wasiat. Iya. Fa'in fa'alah walau jahilan, jika orang itu memaksakan diri walaupun dia dalam keadaan tidak tahu, bodoh, tidak tahu, tapi sudahlah dia berkurban atas nama siapa yang sudah meninggal, tanpa yang meninggal itu berwasiat, atau atas nama siapa yang masih hidup tapi dia tidak memberitahu, tidak minta izin kepada yang bersangkutan, dipaksakan itu berkurban, lam yaqa anhu wala anil mubashiri, maka kurban itu total tidak menjadi kurban, baik bagi yang hidup yang tidak dimintai izin itu, ataupun bagi yang mati yang tidak berwasiat itu, ataupun untuk dirinya yang berkurban itu, total semua tidak menjadi kurban. Ya. Percuma. Secara kurban percuma. Iya. Iya. Tapi kalau dia didistribusikan ya dagingnya, ya dia mendapatkan pahala sedekah saja. Sedekah. Ya. Mungkin penutup Ustadz. Penutup dari Ustadz tentang kurban ini Ustadz. Ya, saya kira yang mau berkurban itu sudahlah jangan berlebihan lah memberi informasi. Iya. Ya kan akibat informasi sebenarnya yang mengakibatkan kita terjebak ke dalam sesuatu yang tidak kita rencanakan. Contohnya seperti kurban sunnah. Maunya kurban sunnah kita akan menikmati juga, tapi karena terlalu banyaknya ruang untuk memberi informasi, ini kurban dan Kurban saya berkurban lagi ke tahun kemarin, iya umpamanya. Akhirnya itu menjadi wajib. Setelah wajib dia tidak menyadari dan dia juga ikut menikmati juga, padahal dosa, walaupun itu miliknya secara kasat mata, tapi pada hakikatnya dengan bernadar dia sudah terlepas kepemilikannya atas hewan itu. Lalu bagaimana cara mengantisipasi dari beberapa pertanyaan orang, hewan untuk apa, gimana, kalau ke pasar ditanyakan mau beli apa, untuk apa sapinya, selalu dikejar-kejar nadar. Ya. Maka solusinya kita cukup hanya dengan menjawab akan dipotong di hari raya. Aman. Terdema ben ke pasar, beli apa? Beli sapi. Kebeli apa? Beli telasan. Lonas mare. Iya Ustaz. Entah usah, tak tahu kan kebun siapa kok. Aku benar. Iya Ustaz. Terakhir, lalu kapan yang bersangkutan itu bisa menyebut hewannya sebagai kurban? Kok dari awal ini pembahasan kayaknya memang tidak ada kesempatan untuk menyebut kurban itu. Di sini hanya ada penjelasan biniyati udhiyatin ayyushtaratu fiha an-niyatu inda dzabhi
aw qablahu inda ta'yini lima yudhha bihi. Disyaratkan hewan kurban itu diniatkan di saat mau dipotong, atau niat itu ditaruh sebelum memotong. Pasnya adalah di saat menentukan hewannya yang akan dibuat kurban. Apakah ini lalu boleh menyebut kurban? Ini kita bicara niat. Kalau niat itu tempatnya pasti di hati. Sedangkan nadar itu tidak masuk kalau urusan hati. Jadi harus diungkapkan, Dilafadzkan ya. ya. Jadi tempatnya niat di sini di waktu memotong atau di waktu menentukan hewannya, bahwa hewan itu akan dijadikan kurban. Wa ma'lumun annaha bil qalbi. Telah diketahui bahwa niat itu tempatnya di hati. Tapi diketahui juga bahwa wudusan bil lisan. Niat itu disunnahkan dilafadzkan. Maka cara niatnya yang harus hati-hati di saat niat itu juga dilafadzkan. Kalau tidak dilafadzkan, itu tentu bicara apa saja hati kita tidak akan membuat hewan itu jadi nazar, karena semuanya hati. Yang harus hati-hati itu di saat niat itu juga dilafadzkan. Maka di saat dilafadzkan, fayaqulu nawaitul udhiyatal masnunata. Maka orang yang berkurban menyatakan niatnya nawaitul udhiyata al masnunata. Niat saya berkurban sunnah. Au ada'a sunnatit tadhiyati. Atau saya niat melaksanakan kurban sunnah. Ini aman juga walaupun dilafadzkan niat ini. Tapi fa ini iqtasara ala nahwil udhiyati sarat wajibatan yahrumul aklu minha. Tapi andaikan yang melafadzkan niat itu lalu berhenti di lafal udhiyah, tidak menyebut masnunah atau sunnatat tadhiyah, maka menjadi kurban wajib. Saat dilafalkan. Saat dilafalkan tidak menyebutkan sunnatan atau masnunatan. Ini berhenti di umpamanya nawaitu udhiyata. Aku niat berkurban, atau nawaitu ada'at tadhiyati. Niat saya melaksanakan kurban tanpa dilanjutkan ke al-masnunah atau tidak ditambah dengan sunnat tadhiyati, maka itu menjadi kurban wajib. Itu kalau dilafadzkan. Kalau di hati tidak akan menjadi kurban wajib. Kemudian ada ibarat juga di Al-Bajuri, Al-Abnil Qasim juz 2 juga halaman 296. 296. Ya, di Bajuri itu disebutkan di situ, na'am la tajibu bi qawlihi waqta dzabhiha Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni ya karim. Artinya juga tidak menjadi kurban wajib di saat orang yang menyembelih membaca Allahumma hadhihi udhiyati, ya Allah ini adalah kurban kami, fataqabbal minni ya karim. Yang paling akhir tentang ibarat wala yudhi ahadun an ghairihi bila idnihi fil hayyi wa bila isaihi fil mayyiti fa in fa'ala walau jahilan lam yaqa anhu wala anil mubashiri. Ibarat ini terdapat pada I'anah juz 2 halaman 331. Baik,
Pemirsa Madu Terang Channel, mungkin sekelumit dari pembahasan kurban kita bahas barusan. Jadi untuk komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan, komen di bawah channel kami. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.